adalah otaknya Aibtu Rudiana. Ya jangan sampai terbongkar ya. Ya narkotika itu jeleknya anak pun harus dibunuh kalau perlu. Menggemparkan, Aibtu Rudiana bunuh Vina dan anaknya karena mengetahui rahasia besar kasus narkoba Cirebon. Halo, selamat datang di channel Suara Hati Sang Istri. Untuk berita kali ini, tampaknya masih panas di kasus Vina kita bahas, terutama dari ex-Wakapolri Komjen Pol Purno Ugroseno, yakni 100% bahwa kasus Vina Cirebon adalah rekayasa. Terkait dugaan rekayasa kasus pembunuhan ini, pemikirannya tak lepas dari sosok Aibtu Rudiana, ayah almarhum Eki. Ugroseno bahkan menyebut bahwa otak semua cerita kasus pembunuhan Vina dan Eki dugaannya kuat mengarah kepada Aibtu Rudiana ya. Seluruh otaknya adalah Aibtu Rudiana. Otak cerita ini kasus Vina Cirebon, kata Ugroseno, dikutip ya. Di sini Ugroseno mengaku bahwa jika kasus ini adalah kaitan dengan narkotika, maka bisa dibayangkan terlebih saat kejadian Vina dan Eki ini, Aibtu Rudiana merupakan anggota Sat Narkoba berpangkat Aibtu. Ugroseno juga melihat dari kondisi jasad kedua korban yang kondisinya menurut dia cukup sadis. Kalau dengan kondisi luka korban, kalau penganiayaan biasanya kan orang sama-sama bengkak, luka-luka bibir pecah dan sebagainya. Tapi kalau sampai korban dengan kondisi luka yang sangat sadis, ini pasti ada hubungan dengan hal yang berkaitan dengan barang-barang terlarang. Tadi ya, kata Ugroseno. Ibu Rudiana ini, kata dia, merupakan orang lama di satuan narkotika. Jika kematian Vina dan Eki terkait narkotika, dia bisa menduga Aibtu Rudiana ini telah mengundang kasus narkotika dengan jumlah yang banyak. Bisa jadi pasti anak-anaknya juga tahu akan pekerjaan Aibtu Rudiana ini, sehingga dilakukanlah untuk menutupi hal-hal agar sampai tidak terbongkar ya jeleknya narkotika itu. Anak pun harus dibunuh kalau perlu, itu aja, kata Ugroseno ini. Sosok Aibtu Rudiana ini dicurigai Ugroseno sejak awal. Dia menyebut bahwa dengan jelas Rudiana seakan-akan mengarang cerita dari laporan pertama yang dia lakukan. Saya yakin 100% dari awal dia perbuatannya jelas dia mengarang cerita itu, kan berarti dia yang melakukannya. Ini kata Ugroseno ya. Lagi-lagi juga meyakini bahwa Aibtu Rudiana memiliki kekuatan hebat di Polresta Cirebon ya. Saya meyakini Rudiana ini polisi yang punya kekuatan hebat di Polresta Cirebon, sangat dominan, sambung Ugroseno. Meski meyakini kasus ini rekayasa, Ugroseno yakin bahwa kasus ini memang masih terkait pembunuhan. Dan Aibtu Rudiana juga terus menuai sorotan psikolog forensik dari Reza Indragiri ya, Amril, saat soal adanya dugaan perlakuan khusus Mabes Polri ini. Dia menyinggung penanganan kasus Vina Cirebon dengan pembunuhan berencana yang dilakukan ex-Kadif Propam Polri Ferry Sambo ini. Reza lantas meminta tim khusus bentuk Mabes Polri bisa segera mengumumkan hasil eksaminasi peristiwa Vina dan Eki di Cirebon 2016 lalu. Bandingkan dengan tim serupa yang ditugaskan menginvestasi kasus Ferry Sambo, Brigadir Joshua tewas ditembak pada hari itu, Kapolri mengumumkan pembentukan tim investigasi ya. Lalu berkas perkara diterima Kejagung pada 19 Agustus 2002 lalu ya, dan disampaikan dalam rapat DPR ini. Reza Indragiri lantas menilai jika tim sus Mabes Polri seharusnya bisa mengungkap dengan cepat kasus kematian Vina dan Eki. Mengacu lini masa Ferry Sambo, pada pekan kedua Agustus ini semestinya sudah ada mengumumkan resmi tentang ada tidaknya pembunuhan dan ada tidaknya pemerkosaan terkait kematian Eki dan Vina ini. Dia menyebutkan penonaktifan terhadap anggota Polri itu dilakukan untuk menjaga transparansi pengungkapan kasus. Kala itu Ferry Sambo bahkan sebagai Inspektur Jenderal Irjen Polisi sebagai Kadif Propam Polri. Sementara itu Inspektur 1 atau Aibtu Rudiana saat ini masih menjabat sebagai Kapolsek Kapetakan ya. Terhadap Aibtu Rudiana, Mabes Polri tak kunjung menonaktifkan yang bersangkutan. Bahkan tampaknya Rudiana tetap menjabat sebagai Kapolsek. Semakin parah, Mabes Polri mengumumkan Aibtu Rudiana tidak melanggar etik. Pengacara Peggy Setiawan Tony RM pun mendesak Mabes Polri untuk memeriksa Aibtu Rudiana dan 2 anggota polisi terkait CCTV kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon 2016 silam. Hal itu disampaikan Tony RM seusai menanggapi pernyataan Aibtu Rudiana kepada pengacara keluarga Vina Hotman Paris Hutapea terkait bukti CCTV-nya.
Dalam pengakuannya, Ibtu Rudiana mengatakan tidak melihat CCTV atau kamera pengawas yang merekam kejadian mengerikan tersebut. Sebab ayah almarhum Eki itu mengatakan bahwa rekaman CCTV hanya menyorot perumahan Garden dan jalan raya, bukan di flyover Talun, tempat kejadian perkara TKP. Menurut Tony RM, pernyataan Ibtu Rudiana tersebut harus dipertanggungjawabkan kepada Mabes Polri untuk memeriksa kebenaran soal CCTV. Tony mengatakan dalam putusan pengadilan, Ibtu Rudiana dibantu 2 anggota polisi, Dodi Irwanto dan Gugum Gumilar, mengamankan CCTV di tempat kejadian perkara. Pak Rudiana ini mengetahui ada CCTV, periksa itu Pak Rudiana. Mabes Polri harus segera periksa, cari CCTV-nya, harus dipertanggungjawabkan yang mengenai CCTV, kata Tony. Dan dia menegaskan bahwa Ibtu Rudiana telah mengakui bahwa mengetahui si letak CCTV kasus tersebut. Menurut dia, hal tersebut juga harus dipastikan Mabes Polri terkait pengungkapan CCTV ini. Sebab menurutnya dalam putusan pengadilan terungkap bahwa CCTV tersebut diamankan tanpa dibuka isinya. Itu mengenai CCTV itu ya jelas kenapa CCTV itu ada dan diakui oleh Pak Rudiana juga. CCTV itu pada intinya ada, hanya tidak menghadap ke flyover. Berarti ada ini sesuai dengan putusan pengadilan ya, atas nama para terpidana ini, yaitu dari kesaksian Dodi Irwanto dan Gugun Gumilar yang mengatakan bahwa mereka telah mengecek CCTV di lokasi kejadian, namun CCTV itu belum dibuka. Tony merasa terdapat kejanggalan ya soal kesaksian Dodi dan gugatan yang tidak memeriksa CCTV kasus pembunuhan. Oleh karena itu dia meminta Mabes Polri meski memeriksa 2 anggota polisi itu termasuk Ibtu Rudiana ya, yang bernama Gugun Gumilar dan Aris Papo itu. Pertanyaannya, masa sih belum dibuka? Setiap manusia ya, apalagi itu anggota polisi, ketika ada peristiwa kematian maka rasa penasaran itu ada agar segera dibuka CCTV-nya ini. Selain itu, Tony menduga kesaksian Ibtu Rudiana berbohong soal CCTV kasus tersebut. Menurutnya publik menunggu pemeriksaan dari Mabes Polri kepada Ibtu Rudiana, Dodi, dan Gugun. Apalagi sekarang Ibtu Rudiana dikabarkan menghilang juga. Jadi saya melihatnya Pak Rudiana ini tidak jujur ini dalam hal CCTV ya. Oleh karenanya Mabes Polri harus segera periksa Pak Rudiana mengenai CCTV, periksa itu Gugun Gumilar, periksa itu Pak Dodi ya, segera kemudian hasilnya diumumkan ke publik. Ingat, taruhannya institusi, karena sekarang publik yang mau dengan penjelasan Pak Rudiana yang kemarin yaitu tetap publik dan tidak percaya. Publik juga ini air, mel-mel, terus siapa lagi tuh, keterangannya ini kan menyangkut dari awal mulanya kesurupannya Linda. Nah, jadi Linda ini tuh juga yang menambah rumitnya kasus Vina, ditambah lagi kesaksiannya palsu air, dan pasti keterangan mereka juga ini mungkin membantu karena Liga Akbar sudah berupaya membantu dari sisi tragedi malam itu juga. Walaupun kemarin setelah diekstrak dari chatnya Widi dan Mega juga sudah valid. Ini tinggal menunggu apa lagi ke depannya dari kasus Vina ya. Sementara Ibtu Rudiana juga sekarang keberadaannya dipertanyakan setelah Ayap juga menghilang. Tolong tanggapannya diisi di komentar ya. Update terus di channel Suara Hati Sang Istri. Terima kasih yang sudah menonton. Bye.